Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Minggu Letare bagi kita sekalian. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 14. Saya membacakannya dengan terjemahan baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan, sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen bukanlah hal yang gampang dan mudah. Kalau topik pada minggu ini mengingatkan kita hidup sebagai anak-anak terang, bagaimana hidup sebagai anak terang, itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena setiap waktu kita berdiri dan berpijak di bumi ini, di mana bumi dan segala isinya selalu penuh dengan tantangan, godaan, pengujian, cobaan, pengaruh. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, tidak cukup bagi kita hanya dengan bergereja, beribadah, mendengarkan firman, menyanyikan lagu-lagu pujian, lagu-lagu rohani. Kita melipat tangan berdoa, kita membaca Alkitab. Tidak sebatas itu saja. Tetapi sebagai orang Kristen, kita butuh topangan. Kita butuh diingatkan, disarankan, dihimbau. Bahkan perlu kita ditegur. Ketika ada yang mengingatkan kita, menegur kita, menopang kita, memberikan nasihat saran, itu semua bagaikan lilin kecil di tengah-tengah sebuah ruangan yang sangat gelap. Ibarat ketika kita memasuki sebuah ruangan yang gelap, Bapak Ibu, dan kebetulan sekali ruangan itu tidak kita ingat, tidak kita kuasai. Di mana letak kursinya, di mana letak mejanya, apakah ada kendi-kendi berharga di situ atau vas bunga. Kita tidak tahu di dalam ruangan itu apakah ada tangga-tangga kecil atau lubang atau bagaimanapun. Tapi ketika kita berada pada ruangan yang sangat gelap itu, tentu sekali ketika kita berpikir, akankah kulangkahkan kakiku, apa jadinya? Kalau aku jalan ke depan sana, apakah aku berhasil sampai kepada pintu keluar? Ataukah mungkin pintu keluar itu ada di sebelah kiriku atau kananku atau di belakangku? Jika kulangkahkan kakiku, mungkin aku tersandung, aku terjatuh. Apa yang akan kulalami? Apa
apa yang terjadi pada diriku jika kupaksakan aku melangkahkan kakiku di tengah ruangan yang sangat gelap ini. Untuk itu, hanya dengan cahaya dari handphone kita itu saja, kecil tetapi sudah berarti, sudah menolong. Dan ruangan yang gelap tadi rasanya tidak menjadi sangat gelap bagi kita. Karena ada setitik cahaya, sinar, terang. Yang walaupun dia kecil, dia mampu menuntun kita, mengarahkan kita agar kita tidak tersesat, kita tidak tersandung, kita tidak terjatuh. Kita tahu kita mau kemana. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen, kita terus menerus dengar firman Tuhan. Tidak cukup sekali aku beribadah hanya sekali ya Tuhan. Untuk itu kita saudara-saudaraku sesama orang Kristen, setiap saat, setiap pagi, setiap hari, setiap waktu, kita butuh firman Tuhan. Bahkan kita butuh orang-orang di sekitar kita menjadi penasihat-penasihat bagi kita, mengingatkan kita, menghimbau kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, menjadi Kristen bukanlah hal yang mudah, bukan gampang. Bagaimana Kristen itu yang artinya adalah orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus itu, dia diminta untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dia harus mampu berdiri tegak sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah ada di antara kita yang ketika kita diingatkan, kita dinasihati, kita dihimbau, kita diajak untuk bersekutu dengan Tuhan, itu menjadi beban bagi kita. Karena hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya merupakan kesempatan. Anggaplah ketika ada orang yang masih menasihati kita, menghimbau kita, mengajak kita beribadah, mengingatkan kita untuk berdoa, mengingatkan kita untuk baca firman Tuhan, mengingatkan kita untuk bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah lilin-lilin kecil yang membawa pembaharuan, sekalipun kecil tapi berdampak besar. Amin. Bahkan kita juga Bapak Ibu, janganlah menjadi Kristen pasif yang hanya maunya menerima, tetapi kita juga harus memberi. Kita juga harus menopang orang lain, menguatkan orang lain, mengingatkan orang lain, bahkan harus memaksa keluarga kita yang tidak peduli dengan ibadah untuk melangkahkan kakinya ke gereja, untuk melipat tangannya berseru kepada Tuhan, untuk mendengar suara firman Tuhan. Amin. Itu harus. Bagaimana mungkin kita seperti yang diminta topik minggu ini, hidup sebagai anak terang Bapak Ibu, jika kita sendiri tidak benar-benar mengenal Yesus. Ada banyak orang Kristen tapi belum tentu kenal Yesus. Ada hanya memposisikan dirinya beragama tetapi bukan beriman. Kita tidak sekedar beragama Kristen tapi beriman kepada Kristus. Beriman artinya bukan sekedar percaya tapi mengenal secara pribadi, secara intim. Ibarat jika kita Bapak Ibu sangat mengenal anak-anak kita, mengenal putra dan putri kita, pasti kita tahu
Dari misalnya ada anakku 4 contoh. Yang ini karakternya bagaimana? Yang ini maunya apa? Karena tidak semua anak memiliki karakter yang sama. Dari pengenalan itu kita tahu bersikap sebagai ibu yang bisa dibagi pemikirannya terhadap 4 anak contoh. Demikian ketika kita mengenal Yesus, kita tahu maunya apa. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan, dari khotbah-khotbah yang sering Bapak Ibu dengarkan. Kalau kita sering mendengar, membaca firman Tuhan, berarti maunya apa Yesus kita tahu. Oleh karena itu aku bukan sekedar orang Kristen, tapi aku mau setiap waktu apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, maunya Yesus. Amin. Maunya Yesus. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu maunya Yesus, keinginan Yesus, segala sesuatu yang berkenan kepada Dia, maka kita seperti Daud di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Allah berkenan, Allah memilihnya jadi raja, menggantikan Saul. Karena apa? Karena Allah tahu pada diri Daud, pada hati Daud, dia melakukan segala sesuatu yang maunya aku, kata Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di Minggu Letar ini kita diajak bersuka cita. Sukacita kita yang terbesar adalah lewat kematian Yesus di kayu salib, kita memperoleh identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak terang. Bersukacitalah Bapak Ibu, walaupun masa ini adalah masa prapaskah, sebelum kita memperingati kematian Yesus, sebelum kita memperingati kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus, kita diajak bersukacita, berletare. Karena apa? Karena kematiannya membawa perubahan baru bagi kita. Ada identitas baru, ada hidup baru. Kita sebagai anak-anak terang. Itu makanya Rasul Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Efesus. Dia mengingatkan jemaat ini. Dia terus-menerus memotivasi jemaat ini, menyadarkan jemaat ini. Dia katakan di ayat 8 itu, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kalau dikatakan dahulu Bapak Ibu, ini bukan menunjuk pada masa atau waktu, tetapi keadaan, kondisi iman mereka. Kalau dikatakan dahulunya kamu belum menjadi anak-anak terang, identitasmu belumlah identitas oleh karena darah Kristus yang menjadikanmu anak terang. Dahulu menunjuk sebelum engkau jumpa encounter with God, belum mengenal Allah, belum mengalami transformasi, belum mendapatkan firman Allah dari rasul-rasul, engkau itu dikatakan adalah anak-anak kegelapan. Jadi di sini Bapak Ibu, gelap menggambarkan dosa, terang menggambarkan kehidupan kita yang sudah mengalami pembaharuan karena kita sudah diterangi oleh Kristus lewat kematiannya, sehingga kita memiliki identitas, status, dan jati diri yang baru. Amin. Bersyukurkah Bapak Ibu sudah memiliki status yang baru?
Setiap orang yang tidak kenal Yesus, dia sama seperti ucapan Paulus ini, dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu kamu masih hidup dalam dosa. Dahulu kamu masih hidup di bawah bayang-bayangan dosa, maut, neraka. Tetapi dikatakan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bapa di surga, Dialah yang memberikan kita terang sehingga kita berletare saat ini, bersuka cita. Terang itu datang dari Dia untuk kita. Dia mengatakan, aku adalah terang. Amin. Yesus adalah terang dunia. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai terang bagi kita, berarti saat ini kita menjadi anak-anak terang. Apa yang diminta kepada kita? Hiduplah di dalam terang Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena hidup dalam terang Allah, di ayat 9 itu dikatakan, berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jika hidupmu masih dipenuhi empati, kasih, kepedulian, damai, kesejahteraan, ketentraman, itu berarti hidupmu dipenuhi kebaikan. Tetapi jika saat ini pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, Bapak Ibu senang sekali menciptakan konflik, suka sekali menjadi sumber kekacauan. Kalau bisa hari ini dia tidak sejahtera, aku bikin. Kalau bisa hari ini gelisah dia, saya bikin. Persoalan yang kecil tidak diselesaikan, bahkan diperbesar. Kamu tidak hidup dalam kebaikan Allah. Karena hati kita ini dipenuhi oleh Roh Tuhan, dan Roh Tuhan yang terang itu tidak bisa bersatu dengan roh kegelapan. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana awal khotbah tadi saya katakan, kita sekarang berdarah dan berdiri berpijak di tengah-tengah dunia yang selalu mengganggu kita, menarik kita kepada kegelapan, mempengaruhi kita. Apalagi di era media digital sekarang ini, semua serba instan. Dunia ini sekarang tidak baik-baik saja. Kalau di zaman dulu berita pembunuhan adalah hal yang menggemparkan. Kalau di zaman sekarang berita pembunuhan adalah seperti makan obat 3 kali sehari. Itu hal biasa. Bahkan kenapa dikatakan dunia ini tidak baik-baik saja? Orang tidak lagi segan-segan untuk berbuat dosa. Orang tidak lagi segan-segan untuk menampilkan atau mendemonstrasikan, untuk menunjukkan sesuatu hal yang menyimpang. Dan ketika anak-anak kecil, kaum remaja menyaksikan di berbagai media sosial bahwa kejahatan-kejahatan itu, keanehan-keanehan itu Bapak Ibu silih berganti lewat layar media-media digital sekarang, dan mereka jadi bingung apakah ini benar atau tidak. Bahaya dunia ini sekarang. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 31 dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus, supaya mereka jangan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, perbuatan dosa bukan hanya yang nampak.
Justru sering yang lebih berbahaya perbuatan dosa yang tidak dilihat orang, yang tersimpan dalam pemikiranmu, dalam hatimu, dalam kehendak dan niatmu. Pemikiran yang sia-sia. Jauh dari ibadah dan persekutuan dengan Allah. Setiap orang yang menjauhkan dirinya dari ibadah dan persekutuan dengan Allah, saya berani berkata orang tersebut akan mengalami kekeringan, kegersangan, tidak ada damai sejahtera. Hidupnya tidak memancarkan kasih Kristus. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Di zaman kita saat ini hawa nafsu sudah menjadi hiasan kehidupan setiap orang. Bahkan usia lansia pun tidak malu untuk melakukan berbagai keanehan dan penyimpangan. Dunia ini tidak baik-baik saja. Serakah, hidup cemar. Mereka yang dikatakan Paulus disesatkan dengan kata-kata yang hampa, sumpah serapah, kata-kata kutukan dan najis. Mereka juga menyembah berhala, dan bukan satu dewa tapi banyak dewa. Sungguh sangat menajiskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika kita tahu dan menyadari Yesus adalah terang, maka kita berusaha hidup seperti Yesus yang terang itu. Kalau begitu bagaimana caranya Bapak Ibu? Ya kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus meninggalkan, itulah gereja, gereja eklesia. Ya, di mana gereja eklesia, di dalam gereja itu adalah orang-orang yang ditarik dari kegelapan, yang keluar dari kegelapan menuju terangnya Kristus. Kalau Anda berani mengatakan saya adalah orang percaya, saya orang beriman, saya orang Kristen, Anda harus menarik diri Anda, memaksa diri Anda keluar dari kegelapan menuju terangnya Kristus. Kita tidak bisa kudus seperti Allah, tapi kita mau seperti Dia. Amin. Imitatio Christi, meniru rupa Kristus. Bagaimana saya seperti Dia? Saya berusaha seperti maunya Yesus, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam kasih. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, topik minggu hidup sebagai anak-anak terang inilah yang mewarnai ibadah kita pada minggu Letare ini. Kita diajak untuk terus-menerus mengisi hati dan hidup kita dalam Roh Tuhan, agar kita mampu, saya terang di dalam keluarga, saya terang di dalam lingkungan masyarakat, saya terang di lingkungan tempat di mana saya kuliah, saya terang di dalam lingkungan di mana saya bekerja, saya terang di mana di dalam lingkungan gereja, dan juga ibadah-ibadah kategorial, wake dan lain sebagainya. Mari kita menjadi terang, kita menjadi sumber terang, yang dimana terang itu tampak tidak ada yang munafik, tidak ada yang tersembunyi, patar, jelas terlihat. Jadilah anak-anak Tuhan yang terlihat jelas oleh orang lain. Tidak ada di situ kemunafikan, tapi harus sebagaimana benarnya. Apa yang kau katakan, itu yang kau pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu lakukan. Amin. Terang itu tidak ada yang tersembunyi. Yesus menginginkan kita orang-orang yang transparan di dalam Dia.
Jadilah berkat Bapak Ibu saudara-saudari. Dan jangan pernah bosan untuk mengarahkan orang-orang di sekitarmu untuk terus menuju terang Kristus. Dan jangan pernah engkau menjadi beban setiap orang yang mengajakmu kepada terangnya Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat luar biasa, Allah yang penuh kemuliaan, keagungan, dan kekudusan, rela turun dalam keadaan manusia biasa di dunia yang panah ini untuk memberikan keselamatan kepada kami semuanya dan memberikan identitas dan status baru. Kami yang seharusnya harus menerima kutukan dan hukuman maut, tetapi oleh karena kematian-Mu di kayu salib, Engkau mengangkat kami dari status yang hina menjadi anak-anak terang, pemilik pewaris kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang menerangi kami, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai hal yang menyimpang, agar kami tidak menjadi batu sandungan atau tersandung ke dalam tempat yang menghancurkan kami. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau memulihkan kami, Engkau mengangkat dan membuat kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu, biji mata-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat Efesus, memotivasi jemaat Efesus agar mereka tetap mengingat kegelapan bukan lagi bagian mereka, karena mereka sudah menjadi anak-anak terang. Mereka harus hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Demikian juga ya kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami mengenal Engkau secara pribadi. Kami bukan hanya melihat Engkau sebagai Tuhan kami, tapi sungguh sebagai Allah yang sangat istimewa, yang telah membangkitkan kami, yang telah mengangkat status kami, memulihkan kami, menjadikan kami orang-orang pemenang. Untuk itu Tuhan, kami mau seperti-Mu. Engkau adalah terang dunia dan kami adalah anak-anak-Mu, harus mau menyinari orang-orang di sekitar kami, menerangi orang-orang di sekitar kami dengan perkataan kami yang membangun, dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan sikap dan tingkah laku kami. Kami harus berjuang menarik diri kami dari dalam segala bentuk kegelapan. Engkau tahu ya Tuhan, dunia ini dipenuhi kegelapan. Dan setiap saat gerakan iblis ibarat sebuah kail yang ditaruh ke dalam sebuah danau yang besar. Tanpa kail itu diulurkan, ada seekor ikan yang menangkapnya dengan cepat. Itulah iblis ya Tuhan. Yang dimana dia melihat kesempatan, dia akan menjerat kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, karena kami manusia biasa yang tidak luput dari ketidaksempurnaan dan kekurangan. Tetapi kami mau dituntun oleh Roh Tuhan, agar Roh Tuhan yang benar-benar berdiam di hati kami, karena terang dan gelap tidak bisa bersekutu. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika hati kami betul-betul hidup dalam terang-Mu, maka segala sesuatu pun, sikap, hidup, dan perjalanan kami adalah di dalam terang Kristus. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada kebaktian ibadah pagi ini. Mereka pulang dengan sukacita, tidak kekurangan satu apapun. Biarlah firman-Mu Tuhan, melalui Roh-Mu meneguhkan di hati mereka, di hati kami semua Tuhan. Agar firman itu yang bergerak di dalam hati kami berbuahkan kebenaran, keadilan dan kebaikan.
menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Bapa di surga, biarlah kami pulang dalam damai Kristus. Engkaulah Tuhan selalu sampai akhir hidup kami, menjadi juru selamat kami yang hidup, satu-satunya penuntun, pengarah dalam setiap jalan kami, agar jalan kami terus-menerus berjalan di atas jalan terangnya Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada minggu letar ini, biarlah Engkau menerima segala doa. Demikian juga nyanyian pujian, demikian juga persembahan yang kami berikan kepadamu, menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, inilah doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.